Kecemasan adalah respons alami terhadap stres atau ancaman yang dirasakan. Ini adalah perasaan khawatir, tegang, atau gelisah yang muncul ketika seseorang menghadapi situasi yang dianggap menakutkan atau mengancam. Meskipun kecemasan adalah bagian normal dari kehidupan sehari-hari, kecemasan yang berlebihan atau kronis dapat mengganggu fungsi sehari-hari seseorang dan menyebabkan ketidaknyamanan yang signifikan. Ini dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan fisik, hubungan sosial, dan kinerja di tempat kerja atau sekolah. Untuk mengatasi kecemasan, pendekatan terbaik biasanya melibatkan kombinasi strategi yang berbeda, termasuk kognitif, perilaku, dan relaksasi. Berikut beberapa teknik yang umum digunakan. Pertama, terapi kognitif perilaku, CBT, membantu individu mengidentifikasi dan mengubah pola pikir yang negatif atau tidak realistis yang dapat memperkuat kecemasan. Ini melibatkan menggantikan pikiran negatif dengan pikiran yang lebih positif dan realistis, atau minimal mengubahnya menjadi netral. Contohnya, gimana ya kalau aku sakit parah terus cepat mati, netralkan pikiran ini dengan oh iya ya, umurkan rahasia Tuhan, ketetapan Tuhan, tidak ada yang tahu, tugasku adalah menjalani anugerah hidup ini dengan sebaik-baiknya, memanfaatkan waktu berkualitas dengan penuh syukur. Kedua, latihan relaksasi. Teknik seperti pernapasan dalam, meditasi, atau olahraga yang menenangkan dapat membantu mengurangi tingkat stres dan kecemasan. Cara relaksasi pernafasan yaitu, posisikan diri Anda pada posisi ternyaman Anda, kemudian mulailah dengan mengosongkan pikiran sambil menutup mata, lalu tarik nafas sedalam mungkin melalui hidung, lalu tahan sejenak 2-3 detik, kemudian hembuskan perlahan melalui mulut, ulang kembali sampai 5 kali atau sampai Anda merasakan perasaan rileks. Ketiga, mengelola stres. Anda dapat memulai kebiasaan baik dengan rutin olahraga teratur, tidur yang cukup, dan pola makan sehat dapat membantu mengurangi kecemasan. Namun, perlu diketahui bahwa stres memiliki dua jenis, yaitu stres yang baik serta stres yang negatif. Jenis stres yang baik itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, Anda merasa tidak tenang dan gelisah karena besok Anda akan presentasi di depan kelas atau besok akan ujian, maka ini bisa menjadi stres yang baik apabila Anda mengelolanya menjadi pemicu Anda untuk mulai mempersiapkan diri semaksimal mungkin dalam menghadapi presentasi atau ujian besok, kemudian serahkan hasilnya semua pada Tuhan. Tugas kita cukup berusaha belajar semaksimal mungkin dan berdoa. Sehingga stres yang dikelola dengan baik akan meningkatkan keterampilan atau skill Anda, meningkatkan pemahaman dan kreativitas yang ada pada diri Anda. Keempat, fokuslah dengan hidupmu saat ini. Jangan terus-menerus mengkhawatirkan masa depanmu yang belum terjadi, apalagi terus memikirkan yang sudah berlalu di masa lalu. Contoh seperti kasus sebelumnya, jika Anda stres besok akan presentasi atau ujian, maka lakukan persiapan yang bisa dilakukan saat ini dan berhenti memikirkan hasil akhirnya besok yang belum terjadi, berhenti memikirkan ketakutan Anda yang muncul, karena itu hanya di dalam pikiran Anda sendiri dan belum tentu terjadi. Kelima, lakukan diving reflex atau membasuh air ke wajah atau kepala. Hal ini dapat membuat pikiran menjadi lebih tenang karena efek air pada pori-pori kulit mampu menetralkan emosi, dan secara ajaib efek air ini akan segera menurunkan ritme jantung yang berdetak tidak teratur ketika Anda cemas. Keenam, dukungan sosial. Mencari dukungan dari teman, keluarga, atau kelompok dapat memberikan rasa keterhubungan dan bantuan praktis dalam mengatasi kecemasan. Pilihlah orang yang bervibrasi positif agar dapat membantu mengurangi kecemasan Anda. Hindari orang yang bervibrasi atau bersifat negatif, karena itu justru membuat Anda semakin tertekan dan cemas. Ketujuh, terapi psikoterapi. Apabila Anda merasa bahwa kecemasan Anda sudah berlangsung berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, tidak mereda sekalipun Anda telah melakukan semua langkah tadi dan perasaan cemas Anda telah mengganggu aktivitas keseharian Anda, pergilah terapi dengan seorang profesional terlatih seperti psikolog, psikiater, dokter gangguan tidur, atau dokter kejiwaan. Hal ini dapat membantu Anda memahami akar penyebab kecemasan dan mengembangkan strategi untuk mengatasinya. Kedelapan, pengobatan.
Dalam beberapa kasus, obat-obatan seperti obat anti kecemasan atau antidepresan dapat diresepkan oleh dokter untuk membantu mengatasi gejala kecemasan yang parah tadi. Itulah tips atau teknik yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi stres dan kecemasan. Perlu diingat, setiap individu mungkin merespons berbeda terhadap teknik-teknik ini. Jadi penting untuk mencari bantuan dari profesional kesehatan mental untuk menemukan kombinasi yang paling efektif untuk Anda.